untuk sustainable code of conduct dan program-program bagaimana bisa kombinasi pariwisata menonton lumba-lumba tapi juga proteksi eh, tidak ada ganggu binatang ini. Di tahun ini akhir Maret dan mungkin ada beberapa orang yang ikut em, meeting ini yang juga ikut program kami. Kita punya em, workshop di Hotel Symphony tanggal 25 Maret untuk sharing yang program yang SOP yang kami punya dan juga sharing informasi daripada pariwisata menonton lumba-lumba dan paus dan juga ada kemudian hari kedua ada program praktis untuk yang stakeholder yang dari pariwisata bagaimana bisa lakukan program ini ya. Dari perspektif Sabu South Alor itu mungkin orang bisa pikir atau mungkin juga ada orang omong di belakang saya "Oh, itu orang bodoh kenapa dia punya tahu banyak sekali dari pariwisata lumba-lumba tapi dia kasih tahu mereka juga. Itu karena saya pikir itu penting kita sharing-sharing dan kerja bersama supaya kita bisa lakukan ini baik di sini dan tidak ada banyak contoh di dunia dari pariwisata menonton lumba-lumba dan paus yang bikin salah. Contohnya di Sri Lanka ada program menonton paus biru, tapi orang tidak ikut ya aktivitas ini baik-baik, mereka ada ganggu. Sekarang sudah tidak ada paus biru lewat sana lagi, ya. So saya punya maksudnya itu yang paling bagus kalau kita kerja bersama, sharing-sharing untuk itu. Ada juga satu touching point yang itu penting dengan pasti dengan perikanan. Itu juga ada banyak nelayan di sini, ya. Kita tahu nelayan catch bersama cari tuna di dekat lumba-lumba, ya. So dari Planet Deep kita juga mau catch bersama dengan mereka supaya bisa lakukan ini sustainable, supaya tidak ada ganggu lumba-lumba, tapi bisa bersama catch baik-baik manusia dan lumba-lumba untuk nelayan bisa dapat hidup di sini dan dapat ikan, tapi tidak em, ganggu lumba-lumba. Kita sudah development program ini, tapi itu belum selesai. So, jadi saya bisa belum omong dari hal ini, tapi itu untuk kasih tahu saja. Jadi untuk yang ke depan kita belum punya omong dengan Untrip, tapi kita bisa bantu untuk konsultasi dan mungkin bisa lakukan workshop atau apalagi. Tapi ya tadi saya mau kasih tahu saja kita senang bantu dan kerja bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes dari Sapu South Alor dan Planet Guide. Luar biasa, kami bersyukur bisa bertemu dengan Pak Yohanes saat ini. Eh, Kami sangat sungguh senang berkolaborasi. Terima kasih kembali. Semua yang disampaikan oleh Pak Yohanes ini masa depan perairan kita. Ya, mungkin dari teman dari Timur Leste. Pak Edi, izin saya sedikit Pak, kalau boleh. Oh, siap, siap Mas, siap Mas. Bapak Ibu, saya Dirta dari Rifcek. Pertama-tama terima kasih sudah dilibatkan dan juga selamat. Semoga prosesnya akreditasi ya, prosesnya berlangsung lancar. Memang Rifcek kami bis di Bali, semoga komentarnya relevan ya, karena eh, kita tidak bis di Alor, tapi saya pikir kami cukup cukup tahu gitulah peta 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 kegiatan di Alor karena memang kemungkinan ada juga kegiatan di Alor walaupun tidak dalam jangka panjang ya. Tapi saya pikir ini peluang gitu karena sudah Alor dibanding beberapa tahun yang lalu sudah banyak kegiatan hanya wisatanya tapi tadi seperti disampaikan saya agak lupa Pak siapanya. Pak Yohanes Maseda, Pak Yohanes Ya, Masderto. ya, Pak Yohanes bahwa sudah banyak stakeholder. Hanya mungkin yang perlu dilakukan adalah pemetaan supaya bisa saling bekerja sama gitu ya dengan Untrip
seperti apa yang dibutuhkan, seperti apa manfaatnya, seperti itu ya kan. Nah, dalam artian tidak harus manfaat dalam bentuk pendanaan ya, tapi fasilitasi, resources, capacity building, saya pikir itu yang perlu dipetakan gitu, karena peluangnya sangat tinggi. Alor ini salah satu tempat yang menurut saya lengkap ya, bukan hanya sumber dayanya, tapi stakeholdernya tadi, NGO nasional ada, NGO lokal ada, universitas, satu-satunya kan Untrip yang kalau kalau saya nggak salah ya, yang satu-satunya yang bergerak di bidang kelautan perikanan gitu. Mohon maaf, universitas banyak besar di Kupang, tapi pasti untuk mengirim mahasiswa dan lain sebagainya ada keterbatasan gitu. Karena itu pasti salah satu barrier utama. Karena kami juga di Bali kadang-kadang banyak mahasiswa mata dari itu juga kendalanya di pendanaan, dan kami dari lembaga organisasi juga punya keterbatasan itu. Tapi Untrip tidak harus jauh-jauh, di rumah sendiri sudah banyak stakeholder yang bisa bukan dimanfaatkan, saya pikir bisa dikerjasamakan untuk dalam rangka jangka pendek peningkatan kapasitas mahasiswanya, jangka panjang dalam dalam menyerap apa namanya menyerap pekerjaan gitu ya, walaupun persaingannya kan pasti banyak. Saya pikir itu yang mungkin Pak Yafet dan tim untuk memformulasikan. Saya tadi sempat dapat spill sedikit ketika Pak Jafet menyampaikan materi, tapi itu perlu ditindaklanjuti, bukan hanya metrik, tapi secara resmi gitu ya, entah itu dalam bentuk MOU, entah itu dalam bentuk apa namanya kerjasama lainnya gitu yang sesuai gitu. Memang sudah ada beberapa contoh gitu ya. Saya ambil contoh universitas yang punya MOU dengan um, bisnis sektor, misalnya Dev Center tadi Pak Yohanes kan satu sisi punya juga gitu. Nah, misalnya 1-2 tahun ada mahasiswa yang di sertifikasi gitu, itu contoh ya. Oh, nggak ada. Dan bisa contoh lain juga magang di WWF atau di Teserset dan lain sebagainya. Saya pikir itu dengan peluang yang ada, saya pikir mungkin bukan hanya B ya, nanti akreditasinya bisa, karena walaupun mohon maaf dengan segala keterbatasan fasilitas, tapi ada partner yang akan mensupport itu. Saya pikir itu bagus, cuman memang butuh waktu ya untuk merumuskan itu sama melegalkan supaya bisa, karena pasti dua dua pihak akan butuh legalitas gitu ya, kerjasanya dalam bentuk apa. Saya nggak tahu ini sudah dilakukan atau belum, tapi itu hanya yang melintas di kepala saja. Kalau soal konten mah itu nanti biar teman-teman, apakah tentang whale, tentang Bapak One kan ahlinya dukung, atau tentang terumbu karang, lamun, mangrove, semua gitu kan. Jadi itu saja sih komen saya di kontekstual governance-nya, tata kelolanya seperti apa supaya bisa bisa lancar gitu. Di Bali dulu sebenarnya berharap pada universitas yang mengumpulkan semua. Jadi kita seolah-olah punya work plan, rencana kerja yang sama gitu. Nah, contohnya ini beberapa mahasiswa dari Sumatera, dari Jawa itu pengen magang saat kita lagi tidak membuka magang. Itu kan sudah perbedaan timeline yang cukup krusial kan. Coba dari sana dipasin, atau kita agak susah juga kadang-kadang di pas kita butuh orang magang, ternyata sana nggak butuh. Pas pas universitas membuka apa kampus Merdeka ya untuk magang yang 3 bulan itu, kita lagi kegiatan lain yang tidak. Nah itu yang saya pikir perlu dirumuskan. Plus sebenarnya yang dibutuhkan apa gitu. Nah, contoh yang di Bali untuk kegiatan-kegiatan ekologi itu, contoh di Bali ya, ini masyarakat sudah bisa melakukan sendiri, masyarakat sudah punya usaha. Yang dibutuhkan sebenarnya kadang-kadang hal lain gitu, misalnya promosi dan lain sebagainya gitu. Karena itu yang harus dirumuskan, disesuaikan dengan kurikulum, kebutuhan dari stakeholder. Itu nanti kerja kerasnya Pak Jafet itu untuk merumuskan. Tapi sebenarnya diskusi bersama juga juga sangat memungkinkan. Bisa apa punya. Mohon maaf, semoga relevan, agak sedikit dari teknis ya, teknis whale dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Mas
Tirta dari Refsek. Luar biasa masukan yang bagi kami sangat penting Mas Tirta, oleh karena memang pemetaan ini penting supaya kita bisa masing-masing ada di pos dan posisi kita. Sehingga kita bisa proporsional dan profesional lah untuk kita membangun apa sumber daya manusia maupun development society-nya. Makasih sekali lagi Mas Derta dari Refcek. Kita lanjut ke dari Balai Jepara. Adakah teman-teman dari Jepara? Mohon izin. Terima kasih Pak Oke. Paulus. Mohon maaf ini videonya nggak bisa tampil karena apa begitu videonya ditampilkan kok ininya kurang bagus sinyalnya. Sip, 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 Terima sip kasih Mas Pak Paulus, Pak Genget. Japek sudah mengundang kami di acara Terima pagi kasih hari Pak ini. Cocon. Ya, Eh, Kami dari BPAP Jepara mengucapkan selamat sukses. Semoga kalau kami terus terang kami, ya selama ini kan sudah terjalin ya kerjasama kami. Jadi secara legal sama dan sudah beberapa kali kami menerima mahasiswa yang magang praktek kerja NGO lebih Suara Mas Kokon kok hilang? iya jaringan. Jaringan, jaringan. Kita tunggu 1 menit lagi. Oh ya. Oh, Pak Cocon terputus tadi. Oke. Baik. Tetapi ya yang disampaikan oleh Pak Cocon tadi walaupun sekilas tapi nampak kami bisa menangkap apa yang disampaikan bahwa sudah terjalin maaf, beberapa kali maaf kami. tadi kok Oke, terus-terusan silakan sinyalnya lanjut Mas Pak Uto. Paulus, saya Ya, teruskan aja. Ya maaf tadi terputus lagi ya, apa namanya? Saya kurang tahu apakah kayaknya di sini sepertinya sinyal yang kurang kurang bagus ini. Jadi kami dengan Kalabahi ini kan sudah terjalin kerjasama sejak tahun lalu kalau nggak salah itu ya Pak Jafet ya. MOU-nya sudah kami tanda tangani bersama. Jadi kami udah beberapa kali itu udah menerima mahasiswa dari apa namanya Kalabahi ya. Jadi hari ini pun kami juga kemarin menerima juga mahasiswa itu. Jadi mungkin yang masukan yang apa namanya saya sampaikan ke pihak universitas mungkin nanti perlu ada harmonisasi kurikulum saja yang nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan yang ada di Alor terutama kan. Ya, tadi teman-teman dari NGO dan lainnya sudah bicara terkait dalam konteks ekologi lah kami harus mengimbangi gitu. Aquaculture itu jadi sebagai apa namanya subsektor yang mestinya juga berperan di dalam apa namanya menyeimbangkan eh, keseimbangan biodiversity dan lain-lain gitu. Jadi kami nanti akan fokus pada inovasi teknologi yang apa namanya berbasis pada sustainable aquaculture gitu. Kemudian eh, yang kedua eh, mungkin yang perlu didorong adalah eh, tadi saya sampaikan harmonisasi itu perlu ya untuk apa namanya kurikulum terutama. Yang kedua kami mungkin dari sisi peningkatan capacity buildingnya gitu. Wajah mungkin kami menawarkan nanti bila perlu ada semacam praktisi mengajar gitu. Jadi dari kami bisa berkontribusi lebih lebih jauh lagi sehingga nanti mungkin kalau ada program praktisi mengajar kami akan
mengirimkan beberapa praktisi kami, mungkin bisa saja lewat online dan lain-lain untuk memberikan pemahaman terkait dengan sustainable agriculture gitu. Saya rasa itu saja sih dari kami karena eh, selama ini kan sudah berjalan ya dan cukup bagus juga gitu. Eh, Teman-teman apa adik-adik dari Alor ini apa namanya kinerjanya di kami cukup bagus gitu. Jadi mungkin mungkin itu masukan saya dari BPAP Jepara, Pak Paulus, Pak Japet, mudah-mudahan Ya, bisa ditindaklanjuti gitu, Pak. terima kasih Pak Cocon, luar biasa kami sungguh sangat senang. Paling tidak ada dua masukan yang kami catat di sini Pak Cocon terkait dengan harmonisasi kurikulum ini juga bagi kami penting sehingga bisa mengenalkan apa basis-basis keunggulan-keunggulan daerah kami dan kemudian itu masuk dalam satu proses pembelajaran yang baik. Lalu yang selanjutnya ini juga kita apa bisa bisa program transisi mengajar ini juga bagus sehingga kita bisa membuat apa bisa mendapatkan informasi terutama untuk pengayaan pemahaman mahasiswa. Terima kasih Pak Cocon. Sama-sama Pak Paulus. Ya, Oke, sukses. maturun Pak. Mungkin Timor Leste dulu, Pak Edi. Oke, ada rekan-rekan dari Timur Leste. Siap, terima kasih untuk dari saya. Uh, Oh, jaringan. Kalau di Timor Leste masih jaringan, mungkin dari Pak Igo, Fisher Shark Indonesia. Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu oh, sekalian. Kenalkan saya Igo Arianto dari Trishark Indonesia. Mohon maaf sebelumnya kamera saya dalam keadaan off karena kesalahan teknis dari laptop. Terima kasih untuk momen berbahagia ini, Pak Jafet sudah mengundang kami sebagai mitra NGO dari Trishark Indonesia yang juga menggunakan jasa dari teman-teman dari Universitas Tribuana Kalabai, khususnya program studi perikanan. Kami merasa terbantukan dengan kehadiran teman-teman yang bekerja dengan kita yang ada di sini. Namun juga kami punya beberapa rekomendasi perbaikan yang mesti kiranya bisa menjadi satu hal yang baik untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari uh, program studi perikanan itu sendiri. Mungkin secara pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mungkin Pak Yafet dari segi komunikasi secara kelembagaan dan kemitraan. Karena sejauh ini Trishark Indonesia lebih banyak bekerja sama dengan program studi matematika dan itu terbuktikan melalui MOU yang sudah ditandatangani. Sedangkan dengan lembaga prodi perikanan sendiri sampai dengan saat ini mungkin secara legal administrasinya belum ada ya Pak Yafet. Kami yang bergerak pada isu konservasi kelautan khususnya kami berharap bahwa hubungan baik tersebut bisa kembali kita rajut agar bentuk kolaborasi ke depan untuk mendukung sumber daya kelautan yang ada di Alor bisa terbangun dengan baik. Ya, yang kedua juga mungkin dari sisi ya transparansi komunikasi juga Pak Yafet. Kami sebagai lembaga yang berada di Alor sangat membuka diri bagi para alumni-alumni khususnya dari jebolan prodi perikanan jikalau mau untuk terlibat dan juga masuk dalam keluarga besar Trishark Indonesia itu sendiri. Jadi harapannya terlepas dari sini mungkin komunikasi atau relation itu bisa kita bangun kembali lagi. Terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam Trishark Indonesia sendiri, saya punya beberapa rekomendasi perbaikan, Pak Yafet dan teman-teman sekalian. Terkait kami menemukan bahwa beberapa yang itu saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kami menemukan anak-anak hebat dari sisi teori, Pak Yafet, tapi terkadang cukup susah dalam menghadapi realitas yang ada di lapangan. Fokus terhadap isu-isu konservasi atau pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir. Saya pikir mungkin itu bisa menjadi satu poin tambahan untuk dievaluasi dari sisi sistem pendidikan yang ada. Terus juga Pak Yafet dan Bapak-Bapak sekalian,
sebagai pengguna jasa kami berharap kurikulum perikanan harus kontekstual dan adaptif, Pak Japet. Ya, dalam hal ini harus disesuaikan masyarakat pesisir, apalagi ditambah dan diperkuat dengan daerah konservasi yang sudah ada di Alor, yang masuk dalam kategori emas saat ini. Saya pikir pemahaman anak-anak terkait dengan UMKM perikanan, krisis sumber daya perikanan, ataupun misalnya perubahan iklim juga perlu untuk diberikan kepada anak-anak agar saat keluar menjadi alumnus nantinya bisa bersaing atau dapat memberikan citra yang lebih baik lagi, Pak Yafet. Terus dari sisi poin ketiga saya mungkin kita juga perlu sekiranya untuk mendorong anak-anak untuk punya kesadaran kritis terhadap isu konservasi, Pak Yafet. Dalam hal ini keberlanjutan konservasi dan lain sebagainya agar jebolan yang ada juga turut memberikan sumbangsi terhadap sumber daya perikanan yang ada di Alor. Sejauh ini kami mengucapkan terima kasih Pak Jafet atas segala niatan baiknya dan sebagai pengguna jasa alumni juga merasa tertekan dengan kehadiran teman-teman yang ada, tetapi beberapa perbaikan catatan ini berhabis untuk perbaikan program studi perikanan lain. Mungkin dari saya sepertinya terima kasih Pak Paulus, saya kembalikan. Terima kasih Mas Igo. Kami sangat tertolong juga dengan informasi yang disampaikan Mas Igo. Ada beberapa poin penting juga. Dan itu memang harus segera untuk kita perbaharui untuk kepentingan-kepentingan ke depan, Mas Igo. Kami bersyukur atas masukan Mas Igo pada kesempatan ini. Terima kasih Mas Igo. Kita akan lanjut di eh, teman-teman dari Banyuwangi. Adakah teman-teman dari Banyuwangi? Siap, Bapak. Ya. Oke, Pak Tian. Siap, Pak Paulus. Mohon izin. eh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tian. Waalaikumsalam, Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya pada pagi hari ini, waktu Jawa, waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu sekalian. Dan dari kami, dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, mengucapkan terima kasih banyak juga atas kontribusi dari Universitas Tribuana, Kalabahi Alor, atas di dalam dunia pendidikan kami. Di kami juga di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, kami bergerak di bidang pelatihan dan penyuluhan, yang mana tadi ada target output terhadap em, kelulusan daripada adik-adik mahasiswa. Mahasiswa nanti bagaimana mereka akan menjadi manajer, akan menjadi apa namanya wira swasta, terus kemudian penyuluh dan seterusnya di situ itu selaras dengan tusi yang ada di tempat kami. Nah, di sini adik-adik mahasiswa yang diamanahkan untuk magang PKL, skripsi dan seterusnya di tempat kami ini pada saat masuk di kampus BP3 Banyuwangi, kami minta untuk presentasi, Bapak. Presentasi di awal agar supaya kami bisa mengetahui maksud dan tujuan daripada teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan di tempat kami. Setelah itu, setelah kami minta presentasi, baru nanti di hari yang sama kami berikan pembimbing eksternal atau pembimbing lapangan di sini, sehingga sesuai dengan judul yang mereka eh, namanya usulkan melalui kampus, di situ kami sesuaikan dengan komoditas, kami sesuaikan dengan sarana dan seterusnya yang ada di tempat kami, sehingga nanti akan selaras dengan maksud dan tujuan adik-adik nanti bagaimana apa namanya nanti pada saat mereka selesai melaksanakan kegiatan PKL di sana, mereka bisa kembali ke kampus, bisa
kembali ke masyarakat ataupun di dunia kerja ataupun di dunia industri bisa membangun sektor kelautan dan perikanan di daerah NTT ataupun di daerah Indonesia di bagian yang lainnya. Seperti itu. Terus kemudian informasi juga di kami setiap minggunya adik-adik ini kami minta untuk presentasi Bapak setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kami minta untuk presentasi mereka untuk bagaimana kami bisa mengukur di situ adik-adik selama 5 hari sebelumnya di situ seperti apa. Jadi ada hal-hal yang kami bimbing para memberikan masukan terhadap siswa yang kami. Selain itu, eh, berada di kampus di Balai juga ada beberapa nama yang jurusan kami juga bawa tempat masyarakat. Kebetulan kami di BP3 Banyuwangi di wilayah sekitar kerja kami di sini itu yang melaksanakan konservasi di laut yaitu untuk karang spesies spesies endemik yang lainnya tidak hanya berada di kampus ataupun di balai seperti itu tetapi juga terjun di masyarakat. Nah, terjun hanya belajar secara teknis tetapi mereka juga belajar secara sosial terus kemudian mereka bisa menganalisis dari hulu ke hilir bagaimana kemudian lingkungan sosial dan seterusnya. Sehingga betul saat mereka ada di kami dampingi secara intens. Akhirnya setelah selesai mereka bisa balik ke kampus dengan membawa hal-hal yang positif. Nah, pada saat mereka akan selesai eh, dari balai ataupun dari BP3 Banyuwangi, mereka kami wajibkan untuk mempresentasikan hasilnya di situ di depan Dewan Penguji di sini Pak, bukan penguji, tapi kan masukan terhadap hal-hal yang sekiranya belum mereka dapatkan seperti itu. Sehingga setiap minggunya mereka sudah kami akhir mereka juga minta untuk presentasi. Nah, harapan kami di sini supaya mereka betul-betul matang, bisa terjun di masyarakat ataupun bisa lulus sesuai dengan harapan yang disampaikan di awal presentasi yang tadi. Terus kemudian selanjutnya Pak Paulus kami sampaikan, kami sangat terbuka sekali jikalau nanti dari Universitas Tribuana akan mengadakan MOU dengan kami ataupun mungkin nanti dengan beberapa apa namanya UPT di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lain situ, saya kira mungkin sepakat apa namanya kami juga akan terbuka diri jikalau nanti dari universitas akan melaksanakan MOU yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan seterusnya di situ sehingga nanti kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk membangun sektor kelautan dan perikanan sehingga nanti apa namanya juga ini akan juga memiliki peran penting pada proses yang akan dilaksanakan oleh Universitas Tribuana Kalabahi Alor. Demikian sedikit dari kami, Pak Paulus, yang bisa kami sampaikan dan kami sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Universitas Tribuana Kalabahi Alor. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Dian banyak atas kesediaan hati bimbing anak-anak di Banyuwangi. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Pak Dian dan teman-teman di Banyuwangi telah terbuka untuk menerima kami. Siap, Bapak. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut untuk kawan-kawan dari BKKPN Kupang. Masih di Zoom, ya, oke. Iya, ya, mohon maaf, mohon maaf. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya ini dari Balai Kawasan Konservasi Hutan Kelapa Kupang. Jadi Pagi di Bu sini Heni. itu, ya selamat pagi Bapak Ibu.
Jadi di sini yang bisa saya catat, saya ada beberapa catatan terkait dengan beberapa kegiatan yang didukung oleh Bapak Ibu dari ataupun teman-teman mahasiswa dari Universitas Tribuana Kalabahi atau UNTRIP ya Pak ya. Nah, di sini dari yang saya catat itu sudah sejak dari tahun 2021 tepatnya itu ada beberapa pelatihan dan beberapa kegiatan yang didukung oleh Sivitas Akademika dari Universitas Tribungapahi. Nah, dan juga 2023 ada beberapa mahasiswa PKL yang juga aktif berperan serta dalam mendukung kegiatan penanaman mangrove dalam rangka rehabilitasi sistem di pesisir Pulau Tawu. Sebagai informasi, BKKPN adalah UPT yang berwenang untuk mengelola salah satu kawasan konservasi nasional di NTT yaitu TNP Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Dan di sini juga Universitas Tribhuwana Kalabahi juga saya yakin dan pasti aktif mendukung di kawasan konservasi daerah Alor ya Pak ya atau Selatantar. Nah ini adalah salah satu dari mitra kami juga untuk berjejaring sebagai kawasan konservasi yang satu ekoregion dengan kami. Sehingga sangat penting sekali peran serta dari atau dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi TNP Laut Sawu ini dari Universitas Tribhuwana Kalabahi karena jika ada sesuatu terjadi di Alor pasti juga akan bisa secara cepat untuk bisa diinformasikan kepada kami sehingga kami juga bisa secara aktif untuk bisa menanggulangi atau minimalisir dampak yang akan terjadi, dampak negatif terutama. Nah, mungkin saran saya tadi sepakat dengan Mas Dirta ya dari Rifcek terkait dengan sinkronisasi program ini penting sekali karena kadang juga beberapa mahasiswa di Kedai Universitas itu dengan kami itu tidak pas begitu dengan kegiatan kami sehingga akan lebih tepat jika ada kegiatan sinkronisasi program dengan mitra-mitranya. Jadi bisa lebih tepatlah waktunya sehingga teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa mendukung kami dalam kegiatan konservasi terutama teknik laut sagu. Dan juga saran kami untuk bisa melegalkan kerjasama. Jadi kami sudah beberapa sedang menginisiasi juga dengan universitas yang di Kupang juga, namun tidak untuk kemungkinan untuk Universitas Tribhuwana Kalabahi untuk bisa mendukung kami juga. Jadi mungkin jika kita melegalkan kerjasama akan lebih terimplementasi, lebih termonitoring dan terevaluasi juga. Mungkin itu yang bisa kami dorong dan tentu saja kami mendukung akreditasi dari Universitas Tribhuwana Kalabahi. Sukses semuanya. Terima kasih. Selamat pagi dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih Ibu Heni dari BKKPN Kupang. Memang yang agak waktu juga yang mood kita mungkin tidak ini untuk sinkronisasi program dan lain-lain. Ini yang perlu kita pikirkan waktu-waktu ke depan Ibu Heni. Terima kasih banyak atas masukan dan informasinya untuk perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan kawan-kawan dari eh, Timur Leste. Pak Edi, Timur Leste Oke. saat ini jaringan lagi tidak baik. Pada dasarnya dari kementerian mereka sangat mendukung untuk akreditasi program studi dan Oke, mereka siap siap. hadir pada saat akreditasi melalui Zoom link. Mungkin ke Bapak Oni teman-teman mungkin? WWF. Oh, WWF. WWF, ya, ya, silakan. teman-teman WWF. Ya. Ya, yang terhormat Baik. Ibu Halo. Sisil, ya. Oke, Ya. Ibu Sisil, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Bapak. Oh, masih pagi ya, maaf. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sisilia dari Yayasan WWF Indonesia yang saat ini based di Alor. Sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak bisa buka video soalnya sinyalnya lagi agak kurang stabil. Dari tadi juga beberapa kali agak kelempar keluar gitu dari Zoom. Eh, Terima kasih Bapak untuk kesempatannya dan juga selamat dan sukses untuk persiapan akreditasi Universitas Tribhuwana Kalabahi di minggu depan. Dari Yayasan WWF Indonesia sendiri, kami jelas mendukung ini dan proses-proses ke depannya. Dan untuk kemitraan kita antara WWF dan
Universitas Tribhuwana Kalabahi sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini memang sudah terjalin dan kami harap itu dapat terus berlanjut ke depannya khususnya ketika kami menjalankan program terkait riset-riset ataupun pendampingan yang ke masyarakat. Universitas Tribhuwana Kalabahi hampir selalu turut terlibat dan bersedia untuk membantu kegiatan-kegiatan kami tersebut. Eh, dan mungkin mm, yang kedepannya yang perlu dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harapannya kemitraan ini yang sudah sangat bagus ini kedepannya dapat terus terjalin dengan baik. Eh, Lalu untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri dari pengalaman bekerja sama dengan kami, eh, semua dapat bekerja sama dengan baik dan juga eh, mungkin mereka perlu diberi ruang untuk meningkatkan kapasitas yang mereka punya karena beberapa sebenarnya mereka memiliki potensi untuk berbuat lebih dari apa yang mereka punya sekarang dan mengembangkan skill khususnya soft skill, hard skill dalam melakukan eh, kegiatan dan bermitra dengan orang lain dalam bekerja nantinya. Eh, Hanya saja mungkin ruang untuk pengembangan diri itu yang belum belum cukup mereka dapatkan. Harapannya kan semoga mereka juga bisa mendapat ruang itu atau setidaknya eh, ruang itu yang bisa kami sediakan di rekan-rekan mitra dari universitas eh, dapat menjadi ruang bagi teman-teman mahasiswa maupun alumni untuk dapat berkembang menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Eh, itu saja sepertinya Bapak dan mungkin PR-nya sih sebenarnya kan kemitraan antara WWF dan Untrip itu sudah terjalin ya dan eh, dalam prosesnya pun ketika kami melaksanakan program ataupun kegiatan-kegiatan lain tuh memang hampir selalu melibatkan Untrip dan proofnya itu aja sih yang mungkin perlu disiapkan untuk mendukung akreditasi nanti proof kerjasama itu untuk jadi lampiran-lampirannya nanti di proses akreditasinya. Eh, saya rasa mungkin itu Bapak dari kami yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sisil. Ya, Bapak Edi, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, kita akan mungkin kawan-kawan dari Malatur. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Saya Mika dari Malatur. Terima kasih atas Oh ya, Mbak kesempatannya. Mika, silakan Mbak Mika. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sejauh ini kerjasama kita dengan Tribhuwana itu untuk masalah pariwisata berkelanjutan. Jadi juga bagian dari COF. Tapi Malatur sendiri juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka yang di pusat sebenarnya dengan Yayasan Amati. Sebenarnya kalau misalnya kita dapat programnya Yayasan Amati dengan Kampus Merdekanya itu bisa dikombin dengan apa yang dilakukan untuk mahasiswa di Tribhuwana karena kita juga waktu itu pro bono mengambil 2 mahasiswa dari Cendana Universitas Cendana di Kupang gitu. Mungkin itu yang selama ini kita lakukan untuk Malatur. Tetapi mungkin input atau tambahan atau masukan dari kami karena sejauh ini mungkin ini agak berbeda sekali tetapi kan masih satu kesatuan kita bicara tentang marin ya tentang bahari. Jadi kadang-kadang memang harus ada mata kuliah yang mungkin MKDU kali ya umum gitu ya yang bercerita tentang entrepreneurship. Jadi bisa tadi mengembangkan UMKM berbasis berbasis bahari atau pariwisata bahari gitu. Jadi anak-anak ini walaupun mereka base dasarnya itu perikanan dan kelautan tetapi tidak
tidak memutus hubungan dengan pemberdayaan masyarakat, karena kembali lagi itu juga salah satu peluang untuk mereka nantinya kalau sudah selesai untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, karena saat ini untuk untuk mencari pekerjaan kan susah gitu ya, susah sekali. Jadi anak-anak ini, mahasiswa ini, mohon jangan diberikan hanya jadi mental pekerja, tetapi mereka juga diberikan sebagai mental pengusaha. Jadi mereka bisa berusaha karena Alor ini kaya akan potensinya. Jadi mungkin itu bisa dimasukkan di dalam mata kuliah di perikanan untuk yang bersifat umum tetapi masih berkaitan dengan bahari. Mungkin itu tambahan dari saya itu saja. Dan sejauh ini kerjasama dengan Universitas Tribhuwana cukup baik sih gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih Mbak Mika. Kita mungkin ke Nautika. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Paulus. Siap, Kakak, lanjut. Ya, perkenalkan saya Fajri dari Nautika Foundation. Mungkin pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah kami mengucapkan selamat dan sukses atas proses akreditasi yang akan dilaksanakan untuk perikanan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Selamat dan sukses. Kami mendukung penuh kegiatan akreditasi yang akan dilaksanakan. Ingin kami sampaikan terkait dengan koordinasi dan juga program-program yang sudah kita lakukan terkait dengan kemitraan dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Yang pertama, sejak awal memang kami sudah bekerja sama dengan Nautika Foundation dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Ada Pak Jafet sudah bersama-sama dengan kami di Nautika Foundation. Memang Nautika Foundation memang baru 1 tahun ini bergerak, dan memang program-programnya seputaran yang sementara dikerjakan adalah berkaitan dengan restorasi terumbu karang. Nah, harapan kami dalam program-program tersebut ada keterlibatan dari teman-teman mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi, mungkin dalam konteks magang ataupun dalam hal penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu harapan dari kami karena sementara program Rifstar yang akan kami lakukan dalam target terdekat kami ini ada sekitar 300 Rifstar yang ingin kami tanamkan di di Alor. Nah, itu harapan kami bisa berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Mungkin itu saja dari kami, dan juga mungkin program-program lainnya sambil berjalan nanti kita akan terus berkomunikasi, dan harapan kami komunikasi baik ini terus terjaga bersama Universitas Tribhuwana Kalabahi dan bisa menghasilkan kontribusi yang baik untuk daerah dan juga untuk masa depan generasi yang akan datang. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Kak Fajri. Terima kasih banyak Kak Fajri. Terima kasih Pak Paulus. Siap. Ya. Kita mungkin lanjut ke teman-teman dari TCEC Bali. Halo, izin. Halo. Oh. Izin 1 menit. Dari Pak Kadis. Dari TCEC baru ke Pak Kadis. Oh. Aduh, saya ada waktu. Saya curi waktu keluar. Oke. Oh ya, baik. Okay. Baik, silakan Pak. Ya, saya mohon izin minta maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini kebetulan saya juga hari ini ada banyak kegiatan juga yang tidak direncanakan lah kegiatan tiba ini. Padahal ini rapat kerja ini mendahului beberapa hari kan itu, sehingga saya juga ada luangkan waktu sedikit untuk hadir. Jadi ini terima kasih banyak atas rapat kerja bersama pada hari ini. Ini rapat perdana itu terkait dengan
ke depan akreditasi Fakultas Perikanan di Untrip ini. Jadi prinsipnya kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan mewakili pemerintah daerah itu sangat mendukung dengan akreditasi ini karena ini diharap menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang baik dalam upaya untuk pengembangan perikanan, khususnya pengembangan perikanan di Kabupaten Alor. Jadi sedikit gambaran, kalau untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor itu ruang lingkup kita itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah, pemasar. Gitu. Jadi itu kita punya ada kelompok-kelompok binaan, ada kelompok-kelompok yang baik itu dari kita maupun sudah kerjasama dengan beberapa NGO yang ada seperti tadi sudah mendahului dari Trisersat, dari WWF, itu kami siap mendukung itu. Kalau fasilitas yang ada itu kita punya balai benih ikan yang selama ini memang ada beberapa kali ada kegiatan magang atau sekarang contohnya kemarin saya juga barusan terima dari SMK itu 6 bulan itu praktek untuk budidaya air tawar, balai budidaya air tawar itu. Jadi itu prinsipnya kami sangat mendukung. Nah, saran saya ke depan itu, yang pertama itu mungkin itu kita ini MOU dengan semua ini lembaga-lembaga. Kita bisa masuk, bisa kerja dalam mendukung Fakultas Perikanan ke depan ini. Jadi itu sangat penting sehingga ke depan itu bisa seperti tadi juga sempat saya pantau-pantau itu dengan beberapa lembaga-lembaga yang di luar itu memang MOU itu sangat penting sehingga itu yang harus diperhatikan. Jadi izin Pak, mungkin saya ini masih ada kegiatan lanjut yang dihadiri oleh Bapak Bupati hingga saya juga mohon izin ini, mohon pamit tapi nanti secara offline saya bisa main ke kampus sehingga kita bisa dapat sharing yang lebih banyak lah begitu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang ada di Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Waalaikumsalam, salam Bapak Kadis. Selamat Siap. bertugas. Terima kasih atas Siap. Amin. Makasih. kehadirannya. Ya. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan sedikit informasi atau bahkan masukan dari teman-teman dari TC EC Bali. Baik, selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak Yoga. Baik, suara saya terdengar dengan jelas nih? Dengar jelas Pak Yoga. Oke, baik. Soalnya saya lagi di dalam perjalanan, mudah-mudahan koneksinya juga cukup stabil. Terima kasih atas undangannya. Kami dari Center atau DCEC sama seperti dengan mitra yang lainnya, tentunya kami sangat mendukung Fakultas Perikanan di Untrip ini untuk melakukan proses akreditasi seperti itu. Jadi sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Yoga. Saya sebetulnya hanya menjadi volunteer di DCEC. Dan tugas saya adalah untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik, baik itu magang, PKL maupun kegiatan lainnya di DCEC. Instansi legal saya berada di universitas juga. Saya ada di Udayana. Kebetulan saya juga tenaga pengajar di program studi manajemen sumber daya perairan. Seperti itu. Jadi terkait akreditasi seperti itu, kebetulan program studi kami juga tahun lalu melaksanakan revisi. Jadi mungkin agak sedikit tahu beberapa informasi mungkin yang bisa dapat digunakan di teman-teman di perikanan
ketika proses AL nanti. Mungkin untuk LED dan LKPS-nya sudah disusun dengan baik. Tadi saya juga sudah dengar terkait visi dan misi program studi, tentunya sudah dibuat dengan sangat baik dalam menunjang proses pembelajaran. Itu juga dengan lulusan. Tadi saya sudah sempat dengar terkait dengan profil lulusan. Saya juga setuju tadi yang disampaikan teman-teman dari Riscek kalau nggak salah terkait harmonisasi kurikulum dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi itu merupakan satu kesatuan seperti itu, di mana kurikulumnya itu kan nanti harapannya adalah untuk memenuhi kebutuhan profil lulusan, di mana profil lulusan itu pasti dibuat untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Itu kan sudah hal yang sudah biasa terjadi di kampus. Nah, kemudian yang ingin center of point saya itu adalah bagaimana mahasiswa yang melakukan kegiatan magang maupun PKL, karena sejauh ini TCC kan menerimanya magang dan PKL atau penelitian. Bagaimana mahasiswa yang datang ke tempat kami, baik itu magang maupun PKL, dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Nah, itu tentunya ada peran serta dari kampus asal, seperti programnya, kemudian juga proposal kegiatannya, tadi seperti yang disampaikan oleh mitra dari BP3 Banyuwangi, kami juga melakukan hal yang serupa. Seperti itu. Kami melakukan proses pendampingan tiap minggu sekali, kami lakukan proses review artikel seperti itu untuk menambah wawasan dari mahasiswa, dan di akhir nanti mahasiswa juga melakukan proses presentasi seperti itu. Mungkin dari kampus asal juga melakukan proses-proses seperti monef dan lain sebagainya. Nah, itu apabila bisa dilakukan secara bersama seperti itu, mungkin akan membuahkan hasil yang lebih optimal pada akhirnya nanti. Maksudnya ketika mahasiswa ini sudah selesai melakukan proses magang atau PKL, mungkin bisa by Zoom dan lain sebagainya, itu bisa kita sama-sama melakukan presentasi seperti itu. Jadi dosen pendamping yang dari kampus asal itu juga melihat bagaimana proses mahasiswanya melakukan kegiatan di tempat kami seperti itu. Jadi dilakukan secara bersama di waktu yang bersamaan. Itu mungkin yang pertama seperti itu untuk kedepannya. Kemudian kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu menjadi kebutuhan global saat ini, di mana hampir seluruh dunia kerja, dunia industri itu membutuhkan sumber daya manusia yang mungkin dapat melakukan percakapan dalam bahasa Inggris setidaknya secara verbal seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi menjadi saran dari kami seperti itu, karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang sebetulnya bahasa Inggrisnya cukup baik seperti itu, kan, tetapi mereka juga kurang percaya diri. Nah, kepercayaan diri itu juga di hal yang penting lah untuk mahasiswa, agar nantinya kan harapannya mereka setelah lulus itu mereka dapat diserap oleh dunia kerja industri itu di bawah 6 bulan seperti itu kan, yang di akreditasi kriteria 9 kan seperti itu dia ininya capaian yang diharapkan seperti itu agar meraih unggul. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, selain magang dan PKL, kami juga di TCC itu sangat terbuka
untuk kegiatan kolaborasi lainnya, misalkan seperti penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kami juga sangat terbuka apabila kami diminta menjadi kolaborator seperti itu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu kami terbuka. Dan seperti yang disampaikan dari teman dari BP3 Banyuwangi tadi juga, kami juga dari Jepara, kami juga siap ada kata diminta menjadi praktisi mengajar. Gitu. Entah nanti by Zoom atau kami hadir ke Alor, itu ketika ada anggarannya kami akan hadir seperti itu. Jadi kampus mungkin karena kami mengelola beberapa dana, ada beberapa dana CSR yang kami dapatkan dari Pertamina, mungkin itu bisa kami gunakan untuk ke Alor seperti itu dalam rangka memberikan kegiatan praktisi mengajar atau kuliah umum seperti itu. Beberapa kali juga kami sering diundang ke UKAW Kupang, Setengah Tawacana. Kemudian kemarin juga kami diundang ke Malang dan lain sebagainya, ke Bengkulu, ke Riau, itu kami juga sudah. Jadi terkait anggaran transportasi dan lain sebagainya, karena kami mengelola dana CSR, kami bisa menggunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti itu. Mungkin itu informasi yang dapat saya berikan dari poin saya dari BCIC. Mudah-mudahan dapat membantu proses akreditasi Koperasi Perikanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yoga dari TCEC Bali. Kami juga merasa bersyukur dengan berbagai masukan dan bahkan menguatkan pendapat-pendapat dari teman-teman yang telah juga menyampaikan pikiran-pikiran mereka terdahulu. Nah, ini kemudian akan membantu kami memetakan kebutuhan-kebutuhan yang kemudian menjadi pokok-pokok penting untuk perbaikan ke depannya. Mungkin masih ada yang lain, Bapak One? Bapak One. Silakan. Yes. Bapak One punya mic belum dibuka, masih mute? Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak One. Ya, terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan dari Pak Yapet, dari Untrip, sama Pak Pau. Kami lembaga AKAT mendukung semua program yang ada di Untrip. Hanya beberapa hal yang perlu saya mau masukkan ke Untrip, bahwa setiap mahasiswa yang ada, itu mahasiswa yang dibentuk oleh Untrip yang sudah tangguh, yang sudah bisa dipersiapkan untuk membantu masyarakat di lapangan. Karena kita berbicara soal konservasi, konservasi ini kalau konservasi lingkungan ini dijaga dengan baik, maka pariwisata itu akan jalan. Ya, akan jalan. Justru karena itu kami dari masyarakat mendukung sepenuhnya dari program dari Untrip. Harapan kami dari 100 mahasiswa, apabila diwisudakan sudah siap dipakai di masyarakat yang tangguh, ya, untuk membantu kami masyarakat untuk sama-sama dengan masyarakat untuk konservasi alam ini. Jadi saya di tempat ini sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih banyak. Kerjasama juga antara Untrip dengan masyarakat juga baik, dan kami mendukung, kami masyarakat mendukung semua program yang dari Untrip. Kita melihat bahwa semua dari pusat sampai dengan kabupaten sebut Alor. Jadi konservasi ini sudah ditujukan ke Alor. Yang paling penting sekarang, apakah kita orang Alor ini siap menerima semua yang ada, tidak? Itu satu kebanggaan tersendiri juga buat kita masyarakat Alor, satu kebanggaan juga buat Untrip. Justru karena itu kami dari masyarakat tetap mendukung apa programnya. Dari Untrip kami masyarakat dukung. Mungkin hanya itu saja yang kami bisa berikan masukan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
intinya bahwa 100 orang mahasiswa harus dibentuk jadi mahasiswa yang tangguh. Itu untuk bisa konservasi. Ya, kalau 100 orang ini sudah bisa pikiran konservasi, Alor ini akan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak orang tua kami yang selalu mendukung kami dalam hal apa. Terima kasih Bapak One. Bapak Ibu Mitra yang kami kasihi, alokasi waktu untuk diskusi kita sebenarnya itu hanya 15 namun karena diskusi yang luar biasa sehingga dia sampai pada hampir mendekati 45 menit dan ini satu yang bagi kami sungguh beruntung dan mendapat banyak masukan. Namun ada beberapa poin yang kami catat titik akhir dari diskusi kita saat ini sebelum tujuan utama untuk kerjasama dan beberapa saat ke depan kami akan melakukan akreditasi dan mohon kesediaan untuk hadir. Yang pertama itu terkait juga dengan harmonisasi kurikulum yang mungkin menjadi poin-poin kita untuk perbaikan, di mana kami juga diinformasikan untuk menciptakan SDM yang juga punya mental pengusaha karena kehidupan ke depan akan semakin sulit dan perlu untuk adanya kurikulum yang mengajarkan mahasiswa untuk UMKM konservasi dan lain-lain. Lalu kami juga berterima kasih atas beberapa masukan dari teman-teman rekan mitra dari BBLP, BBP, bahkan untuk menjadi partisi untuk mengajar. Dan ini kemudian mungkin kita bisa tindak lanjuti dengan baik itu melalui daring maupun in situ. Untuk tujuan kita bersama yaitu hanya satu, menciptakan manusia atau sumber daya manusia yang unggul dan dalam pengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk keselamatan masyarakat. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Yafet selaku Ketua Program Studi untuk menyampaikan closing statement. Pada Bapak waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak Edi. Yang kami hormati Bapak Ibu Mitra yang sudah sangat luar biasa menyediakan waktu untuk program studi perikanan. Kurang lebih hampir 2 jam ini kita berdiskusi Bapak Ibu dan kami mendapatkan poin-poin yang sangat krusial untuk kami jadikan itu sebagai dasar untuk pengembangan program studi perikanan ke depan. Khususnya untuk beberapa masukan terkait tentang kurikulum, terkait tentang mitra di dalam riset, mitra di dalam pengabdian masyarakat. Ini menjadi poin-poin penting yang akan menjadi fokus kami untuk kami bisa mempadu selaraskannya di dalam bentuk kurikulum pembelajaran yang ada di program studi perikanan agar implementasi kurikulum itu bisa disinkronkan dengan peluang kerja yang ada di tempat di mana Bapak Ibu bekerja juga supaya ke depan mitra yang ada ini sebagai mitra-mitra strategis yang bisa kita saling membackup satu sama yang lain. Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih banyak atas nama Ketua Program Studi, atas nama Dekan, atas nama Pak Rektor. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan kami sangat berharap Bapak Ibu juga bisa turut hadir nanti pada saat jumpa dengan asesor. Nanti kami akan kirim Zoom link-nya di grup yang kami sudah buat. Tolong Bapak Ibu jangan keluar di grup tersebut sehingga bisa membantu kami. Itu sekitar tanggal 19, jadi 18 itu pembukaan, terus fokus kepada internal program studi. Setelah itu mereka akan fokus kepada mitra di tanggal 19. Nanti kami tetap update informasinya di grup untuk Bapak Ibu bisa turut serta. Terkhususnya untuk teman-teman yang dari Timor Leste dan juga dari Indonesia, saya berharap selalu sama-sama dengan kami agar kita membuat program studi ini ke depan untuk bisa menjadi program studi yang unggul ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Salam hormat untuk keluarga, salam hormat untuk pimpinan di setiap tempat kerja Bapak Ibu, dan selalu jaga kesehatan, dan selalu kita membangun komunikasi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
untuk Bapak Ibu sekalian atas waktu Bapak Ibu, dan kami sangat berharap selalu mendukung kami untuk kegiatan-kegiatan strategis ke depannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Shalom, shalom. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Terima kasih Pak Yafet dan teman-teman. Assalamualaikum. Mohon pamit. Pamit. Nggih, matur nuwun, Pak. Minggu depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan melatih ada sekitar 20 mahasiswa maupun orang umum untuk kegiatan pengembangan sektor PTCLM dalam kawasan konservasi. Pamit ya Bapak. Shalom. Terima kasih. Mbak Sisil, Selamat terima pagi. kasih banyak ya Mbak Terima kasih, Pak Sisil. Sisil. Ya, Bapak. Pamit, Pak Yafet, Pak Ya, Paulus, terima kasih terima banyak. kasih, terima kasih. Ya, Terima Kami kasih. ya, Pak Fajri, terima kasih. ya, Pak. Tadi Pak Yanto agak terlambat hadir, tapi memang su terbentuk memang, jadi Pak Edi langsung handle memang.